Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Wagimun, Faris Bintang Riyandi, Jainan Hasani, dan Arif Firdaus yang berjudul Inventory Manajemen Persediaan. Manajemen persediaan. Pengertian manajemen persediaan. Persediaan inventory adalah bahan-bahan atau barang sumber daya organisasi yang disimpan yang akan dipergunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya untuk proses produksi atau perakitan untuk suku cadang dari peralatan maupun untuk dijual. Walaupun persediaan hanya merupakan suatu sumber dana yang menganggur, akan tetapi dapat diikatkan tidak ada perusahaan yang beroperasi tanpa persediaan. Manfaat manajemen. A. Manfaat diskon kuantitatif. Diskon kuantitatif diperoleh jika perusahaan membeli dalam kuantitatif yang besar. Perusahaan membeli melebihi kebutuhan sehingga ada yang disimpan sebagai persediaan. B. Menghindari kekurangan bahan. Jika pelanggan datang untuk membeli barang dagangan, kemudian perusahaan tidak mempunyai barang tersebut, maka perusahaan kehilangan kesempatan untuk memperoleh. C. Manfaat pemasaran. Jika perusahaan mempunyai persediaan barang dagangan yang lengkap, maka pelanggan atau calon pelanggan akan terkesan dengan kelengkapan barang dagangan jika kita tawarkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Faris Bintang Riyandi. D. Peningkatan tingkat pelayanan. Tingkat pelayanan tertinggi dapat menyediakan pelanggan sehubungan dengan respon yang cepat terhadap permintaan atau perubahan persyaratan di mana hal ini akan meningkatkan kepuasan pelanggan. E. Pengontrolan persediaan yang lebih baik. Fleksibilitas dari distribusi dan penyimpanan barang-barang secara menyeluruh memungkinkan perusahaan untuk memantau dan mengontrol persediaan sesuai dengan bisnis mereka. Akses yang instan terhadap data-data yang kritis meliputi ketersediaan persediaan, jumlah yang ada, jumlah yang harus diorder lagi, dan biaya yang dapat diketahui. Pada saat itu juga terhadap persediaan untuk direspon secara cepat dalam rangka pengembalian keputusan. Slide selanjutnya. Fungsi-fungsi persediaan. Fungsi decoupling adalah persediaan yang memungkinkan perusahaan dapat memenuhi permintaan langganan tanpa tergantung pada supplier. Persediaan bahan mentah diadakan agar perusahaan tidak akan sepenuhnya tergantung pada pengadaannya dalam hal kuantitas dan waktu pengiriman. Persediaan barang dalam proses diadakan agar departemen-departemen dan proses-proses individual perusahaan terjaga kebebasannya. Persediaan barang jadi diperlukan untuk memenuhi permintaan produk yang tidak pasti dari para pelangganan. Persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diperkirakan atau diramalkan disebut fluctuation stock. 2. Fungsi economic lot sizing. Persediaan lot size ini perlu mempertimbangkan penghematan atau potongan pembelian. Biaya pengangkutan per unit menjadi lebih murah dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena perusahaan melakukan pembelian dalam kuantitas yang lebih besar dibanding dengan biaya-biaya yang timbul pembelian dalam kuantitas yang karena besarnya persediaan atau biaya sewa gudang, investasi, resiko, dan lain sebagainya. 3. Fungsi antisipasi. Apabila perusahaan menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diperkirakan dan diramalkan berdasarkan pengalaman atau data-data masa lalu, yaitu permintaan musiman. Dalam hal ini, perusahaan dapat mengadakan persediaan musiman atau seasonal inventories. Next one. Faktor yang mempengaruhi tingkat persediaan. Secara umum, besar kecilnya inventory tergantung pada beberapa faktor. Faktor pertama adalah lead time, yaitu lamanya masa tunggu material yang dipesan datang.
2. Frekuensi penggunaan bahan selama satu periode. Frekuensi pembelian yang tinggi menyebabkan jumlah inventory menjadi lebih kecil untuk satu periode pembelian. 3. Jumlah dana yang tersedia. Keempat, daya tahan material. Secara khusus, faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan adalah: pertama, bahan baku dipengaruhi oleh perkiraan produksi, sifat musiman produksi, dapat diandalkan pemasok, dan tingkat efisiensi penjadwalan, pembelian, dan kegiatan produksi. 2. Barang dalam proses. Dipengaruhi oleh lamanya produksi, yaitu waktu yang dibutuhkan sejak saat bahan baku masuk ke proses produksi sampai dengan saat penyelesaian barang jadi. Dan terakhir, barang jadi. Persediaan ini sebenarnya merupakan masalah koordinasi produksi dan penjualan. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Jainal Hassani. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Faris Bintang pada metode manajemen persediaan. 1. Metode EOQ, Economic Order Quantity. EOQ atau kuantitas pesan ekonomis adalah suatu metode untuk menentukan beberapa jumlah pesanan yang paling ekonomis untuk satu kali pesan. 2. Recorder point. Recorder atau titik pemesanan kembali adalah saat persediaan mencapai titik di mana perlu dilakukan pemesanan kembali yang dinyatakan dalam persamaan berikut. Titik persamaan kembali sama dengan tenggang waktu kali pemakaian. 3. Safety stock. Safety stock atau persediaan pengamanan tambahan yang diadakan untuk melindungi atau menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan bahan. 4. Sistem ABCS. Sistem ABCS adalah teknik manajemen persediaan dengan membagi persediaan ke dalam 3 golongan sesuai dengan tingkat penurunan kepentingan yang didasarkan pada nilai rupiah pada investasi masing-masing golongan persediaan. Contoh kasus, model economic order quantity. Contoh kasus diketahui sebuah perusahaan memiliki kebutuhan bahan baku sebesar 10.000 unit per tahun. Biaya pesanan untuk pengadaan bahan tersebut adalah sebesar Rp 150 per order. Biaya simpanan yang terjadi sebesar 0,75 per tahun. Hari kerja per tahun adalah 350 hari. Waktu tunggu lead time untuk pengiriman bahan tersebut selama 10 hari. Pertanyaannya, hitunglah EOQ, berapa total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pengadaan bahan tersebut. Kemudian beberapa kali perusahaan melakukan pemesanan dalam 1 tahun. Kemudian beberapa lama EOQ akan habis dikonsumsi perusahaan. Kemudian ditentukan reorder point, titik pemesanan kembali. Next one. Ini penyelesaiannya. EOQ sama dengan 2 kali 150 kali 10.000 per 0,75 sama dengan 2.000 unit. Kemudian TC sama dengan HX Q per 2 plus S kali D per Q sama dengan 0,75 kali 2.000 per 2 plus 150 kali 10.000 per 2.000 sama dengan Rp 750 plus Rp 750 sama dengan 1.500. Kemudian jumlah pemesanan per tahun sama dengan D per Q. 10.000 per 2.000. 10.000 dibagi 2.000 sama dengan 5 kali. Kemudian durasi habisnya EOQ sama dengan 350 per 5. Hasilnya 70 hari. Kemudian reorder point sama dengan L kali D per hari kerja setahun. Sama dengan 10 kali 10.000 per 350. Sama dengan 255,7 hari. Next one. Kemudian kesimpulan.
Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa persediaan adalah suatu bagian dari kekayaan perusahaan yang digunakan dalam rangkaian proses produksi untuk diolah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi, yang dalam hal ini dapat berupa barang maupun jasa. Jenis-jenis persediaan terbagi menjadi dua karakteristik, yaitu satu, persediaan sesuai fungsinya terbagi atas batch stock, post-situation stock, dan anticipation stock. Kemudian dua, persediaan menurut jenis dan posisi barangnya terdiri dari persediaan bahan mentah, raw material, persediaan komponen-komponen rakitan, purchased parts atau komponen, persediaan bahan pembantu atau penolong, supplies, persediaan barang dalam proses, work in process, persediaan barang jadi, finishing good. Adapun manfaat dari manajemen persediaan yaitu sebagai berikut: memanfaatkan diskon kuantitas, menghindari kekurangan bahan out of stock, manfaat pemasaran, meningkatkan tingkat pelayanan dan pengontrolan persediaan yang lebih baik. Faktor yang mempengaruhi pengendalian bahan baku persediaannya sebagai berikut: perkiraan pemakaian bahan baku, harga bahan baku, biaya persediaan, kebijaksanaan pembelanjaan, pemakaian bahan, waktu tunggu, model pembelian bahan baku, persediaan pengaman, dan pembelian kembali. Next, Moon. Kemudian ada pengertian forecasting. Menurut Prasetya dan Lukyastuti pada 2009, forecasting atau peramalan merupakan suatu usaha untuk meramalkan keadaan di masa yang akan datang melalui pengujian keadaan di masa lalu. Forecasting sangat penting untuk diperhatikan dalam memprediksi suatu masa di mana produk yang akan kita jual akan banyak diminati atau tidak. Kopra dan Mindly pada 2010 menyatakan bahwa perkiraan permintaan membentuk dasar dari semua perencanaan supply chain. Kemudian slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya, Arif Firdaus. Baik, di sini saya akan jelaskan jenis peramalan menurut Harjanto pada tahun 2008. Dikatakan bahwa jenis-jenis peramalan mempunyai dua macam, yaitu peramalan kualitatif yang di mana analisis time series merupakan hubungan antara variabel yang dicari. Kemudian yang kedua, peramalan kuantitatif yang merupakan metode peramalan yang didasarkan kepada hubungan antara variabel yang diperkirakan dengan variabel yang lain yang mulai tetap tapi bukan waktu. Next. Untuk time series forecasting method, yaitu di mana dalam metode peramalan time series terdapat 4 jenis demand pattern. Setiap jenisnya akan digunakan untuk peramalan permintaan dengan metode yang berbeda. Yang pertama itu level or horizontal pattern, yaitu pola ini tidak memiliki tren dan keseimbangan. Pada nilai selanjutnya akan berada di atas rata-rata di bawahnya. Yang kedua, trend pattern, yang dimana kecenderungan dari time series yang mana menunjukkan pola perkembangan yang stabil. Yang ketiga, seasonal pattern, yaitu data fluktuasi yang berulang. Yang terakhir itu cyclical pattern, yang dimana pola ini mirip dengan pola seasonal, mengira bahwa panjang dan besarnya siklus dapat bervariasi karena bisnis atau fluktuasi ekonomi. Next. Untuk forecast akurasi, yaitu komponen random memanifestasikan dirinya dalam bentuk forecast error, yaitu akurasi peramalan dapat diukur dengan metode sebagai berikut. Satu, MAD, Mean Absolute Definition. Metode ini mengukur total kesalahan dalam peramalan, yang dimana rumusnya MAD sigma E1 I dikurang 1, yaitu F I dikurang D1 dibagi N, yang dimana FT-nya forecast dalam periode T, DT demand dalam periode T, dan N banyaknya error. Next. Yang metode kedua itu MSE, Mean Square Error. Metode ini menghasilkan error yang lebih besar, yang dimana rumusnya MSE sama dengan E pangkat N kali
di dalam kurung FT dikurang DT pangkat 2 per N. Yang dimana penjelasan FT, DT, sama N-nya sama seperti sebelumnya. Next. Next, Moon. Baiklah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.